Halo teman-teman Maritim Muda dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Fauzan Suzatli Dwifaran di acara Maritim Muda Inspiring Story for You. Sebentar lagi akan kita mulai acara kita pada malam hari ini sambil menunggu narasumber kita. Jadi teman-teman yang sudah masuk jangan kemana-mana, acara akan dimulai sebentar lagi. Sambil kita menunggu acara, kita sapa-sapa yuk teman-teman yang sudah datang ke sini. Halo Nurhaliza. Halo Agi Nugroho. Halo ABC Devi. Namanya unik juga ya. Terus Haro Mohpandi. Halo Fitra Wibowo. Ini teman-teman yang baru masuk nih, dari mana aja nih kalau boleh tahu? Halo Fdian. Webrau, Kalimantan Timur. Nurhaliza, Fitrah Wibowo dari Jakarta. Wah. Halo Muhammad Haikal. Udah dari Kalimantan, dari Jakarta. Wih. Ada yang dari daerah lain? Wah. Oke, nah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, kita akan mulai acara Maritim Muda Inspiring Story sebentar lagi. Jangan kemana-mana teman-teman. Nah, ada yang dari Semarang nih. Oke. Oke. Yuk kita mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Maritim Muda dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Fauzan Suzatli Dwifaran di acara Maritim Muda Inspiring for You episode ke-6. Di episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang umurnya nggak jauh beda dengan saya, 1 tahun di atas saya kalau nggak salah ya, tapi pencapaiannya sudah malang buana. Beliau itu adalah penulis buku, terus juga beliau praktisi budidaya, dan beliau juga merupakan lulusan di salah satu sekolah tinggi perikanan yang ada di Indonesia. Siapakah dia? Kita undang saja Bang Angkasa Putra. Kita invite dulu. Semoga sudah masuk. Nah, halo Anwar. Halo Zulham. Wah, Bang Kaisar, Ketua Maritim Muda, telah hadir di sini nih. Halo Sah. Halo. Gimana kabar, Jan? Oh, Alhamdulillah. Angkasa Putra. Akhirnya ketemu kita ya di sini. Ya nih, udah lama nggak ketemu. Udah setahun ya? Ya, jadi teman-teman yang penonton di sini, sekedar informasi aja nih. Jadi saya dan Bang Angkasa nih bisa dikatakan sahabat lama.
kita ketemu di salah satu kongres mahasiswa perikanan, dan sejak itu kita ya sering tukar pikiran lah di bidang perikanan. Dan alhamdulillah juga nih dipertemukan lagi di kesempatan malam ini untuk sharing-sharing pengalaman nih. Saya juga sebenarnya pengen tahu sih, pengalaman abang yang menarik ini menurut saya sih. Menarik ini selama 1 tahun terakhir tuh gimana sih setelah lulus? Sorry, 2 tahun ya? Setahun lah, ya setahun. Pasca lulus ya, pasca lulus. Keren. Ya. Sekarang lagi sibuk apa, Sah? Itu nuntasin, kan ada nuntasin project riset. Nah, ini kan di akhir tahun. Ya, sembari sih sebenarnya sudah hampir rampung lah ya, tinggal finish. Tinggal tahap-tahap akhir aja. Kayak gitu, Jan. Keren. Boleh ceritain nggak nih, ini project apa sih, Sah? Kalau boleh tahu. Kalau sebenarnya kan latar belakangnya ini ada hikmah lah sebenarnya. Saya awal itu ada hikmah di balik pandemi ini. Kan kemarin ada kegiatan juga sebenarnya di Jawa. Habis itu balik karena pandemi. Balik ke kampung halaman di Makassar karena pandemi. Setelah itu adalah semacam tawaran dari salah satu badan riset di Makassar. Nah, itu salah satu instansi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di mana instansi ini sebenarnya juga adalah lokasi ataupun tempat di mana saya penelitian kemarin pada saat masih ngampus, masih saat jadi mahasiswa. Penelitian akhir di sana kemarin itu 2 bulan, terus penuntasan tulisan 1 bulan, jadi sekitar 3 bulan. Jadi dari pihak balai, saya bilang pihak balai itu menilai bahwa ada suatu kelebihan di situ, katanya ya, dari segi tulisan, dari segi hasil lah, ya dari segi hasil. Akhirnya karena ditahu balik ke kampung halaman karena pandemi, ada panggilan, saya coba masuk di bagian riset. Ya sebenarnya sih tantangan karena sebagai fresh graduate, ya sebagai fresh graduate harus terjun dan harus mencoba untuk terus belajar karena bertemu dengan orang-orang yang menurut saya itu lebih senior, lebih jauh dan lebih banyak pengalaman yang sudah puluhan tahun, minimal 10 tahun, bahkan sudah sampai belasan tahun sampai 20 tahunan. Alhamdulillah di situ ada keinginan dan kita alhamdulillah sudah bergabung. Bahasanya sebenarnya dalam hal ini membantu proyek lah, bahasanya mungkin saya bisa katakan seperti itu, karena bagi saya pribadi untuk fresh graduate sendiri, kalau saya pribadi itu memandang tidak memiliki terlalu banyak ekspektasi lebih awal dulu, karena bagi saya 1 tahun awal itu adalah untuk mencari pengalaman sekaligus rekam jejak untuk pengembangan karir. Akan tergantung ya sebenarnya kita pada saat mahasiswa kita ingin menjadi wirausaha ataupun mau terjun ke dunia akademisi sendiri, khususnya karena background saya di budidaya, perikanan budidaya, apakah mau akademisi layaknya dosen atau sekaligus sebagai saintis, dalam hal ini peneliti. Nah, kita dalam hal itu saya masuk di salah satu bagian itu, di bagian bukan statusnya sebagai peneliti, tapi masih belajar lah sebenarnya, karena kan kalau status itu harus melalui proses ASN, proses seleksi CPNS seperti itu. Nah, sementara kemarin saya tidak melalui jalur itu, tapi dalam hal ini membantu proyek. Makanya juga mungkin dari pihak Maritim Muda itu menambahkan bahwa adanya inisiator untuk proyek di tahun 2021. Ya, bisa saya katakan bahwa itu memang inisiatif dari saya pribadi untuk membuat satu proyek namanya Terpadu. Jadi Terpadu ini singkatan dari tawaran riset terintegrasi padi, ikan, dan udang. Nah, di mana sebenarnya sebagai seorang, saya bisa akui sebagai seorang yang lulusan 7 tahun di dalam dunia kedinasan dan dengan sejujurnya mengatakan bahwa menggunakan biaya negara karena ditanggung selama 7 tahun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, alangkah berdosanya mungkin saya apabila tidak memberikan sumbangsi positif kepada salah satu instansi di mana di mana kementerian ini memberikan biaya untuk saya sekolah.
Jadi harus ada langkah nyata lah sebenarnya. Karena selain kita lihai di dalam berteori misalnya di ruang kelas, tentunya kita butuh pengaplikasian. Jadi makanya ini salah satu, itu gambaran umumnya seperti itu, tapi kalaupun ditanya secara teknis mungkin belum bisa kami sampaikan karena mungkin kalau layaknya status ujian nasional itu istilahnya dokumen negara masih rahasia. Ya kan? Karena cara bukan atas pribadi, bukan atas nama company, bukan atas nama inisiatif organisasi, tapi masih ada induk yang lebih besar. Dan apabila lebih lebih dalam lagi menceritakan, kan khawatir jangan sampai ada sesuatu hal yang miskomunikasi ataupun salah paham seperti itu. Ya gambaran singkatnya seperti itulah, Jan. Oke. Ini dari cara bahasanya, tata pemilihan bahasanya ini angkasa banget nih. Maksudnya jujur sisa kita kan udah setahun nggak ketemu gitu. Dan wow, keren banget. Ini kayak angkasa yang dulu dan kayaknya semakin dewasa aja Kak Usa. Keren. Dan inspiratif pula. Belum. Nah, kan karena ya tadi sudah dibilang sendiri, kita nggak boleh ngulik-ngulik tentang proyeknya ini karena rahasia negara lah ya. Kita ya karena di bidang lain lah ya. Mungkin kalau misalnya proyek itu penelitian misal gitu kan, penelitian pribadi, mungkin itu it's okay lah ya istilahnya kalau kita mau menjabarkannya lebih panjang lebar. Cuman kan ini ceritanya ada induk di atas lah ya. Dalam hal bahasa yang mungkin lebih baku lagi, mungkin adanya sistem birokrasi. Ya kan? Sedangkan mungkin ya saya paham, saya juga mungkin ex-aktivis di atas meja lah ya. Kalau mungkin dari sudut mahasiswa kita tidak terlalu mengenal namanya sistem birokrasi. Karena sifatnya adalah independen. Iya kan? Tapi pada saat masuk di dalam satu instansi, tentunya adapun kekurangan dan kelebihannya itu cukup kita yang mengetahui, ataupun layaknya dapur lah di dalam rumah tangga kita yang mengetahui. Adapun misalnya yang keluar itu kan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan aturan. Jadi tetap juga harus hati-hati. Ya tetap juga harus hati-hati lah seperti itu. Oke. Nah, kita coba general kalaupun terkait generalnya perikanan budidaya mungkin kita bisa sharing lah. Oke. Sebelum kita masuk ke perikanan lebih dalam nih, sebenarnya kita kalau ngomongin perikanan nih, kan apalagi angkasa nih fokus di bidang budidaya ya. Kenapa sih angkasa memilih budidaya? Karena kan kalau kita di ilmu perikanan sendiri kan ada yang penangkapan, ada teknologi hasilnya, ada istilahnya di bidang politiknya, politik perikanan. Nah, angkasa ini memilih di bidang budidaya itu kenapa sih? Kalaupun berbicara masalah lebih lanjut terkait dengan perikanan dan dengan perspektif pribadi dan lebih spesifik lagi pada dunia aquaculture, itu bisa saya katakan harus mengutik kembali masa lalu. Ini berawal di tahun 2009, kalau mau saya informasikan lebih awal teman-teman. Itu berawal di tahun 2009, waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Jauh banget ya? Jauh banget. Itu benar ya? Jauh banget. Kelas 1 SMP itu saya hobi biologi sebenarnya awalnya. Saya hobi biologi, dan salah satu guru favorit saya di SMP itu adalah guru biologi. Nah, pada saat kelas 1 SMP waktu itu ada event provinsi. Event provinsi waktu itu saya mewakili sekolah sekaligus dari kabupaten untuk ikut event provinsi. Contohnya di event provinsi ini ketemu dengan siswa ataupun taruna dari salah satu sekolah KKP. Kan KKP ini punya, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini punya beberapa sekolah yang notabene adalah SMA sederajat. Dan itu salah satunya ada di Sulawesi Selatan. Nah, waktu itu pada saat saya ikut kegiatan, saya lihat eventnya langsung dengan pakaiannya yang gagah. Bahasa saya waktu itu dengan anak polosnya kelas 1 SMP. Ini
gitu kan. Ya, mungkin layaknya Ojan lah di apa di Taruna Nusantara lah ya waktu Ojan ini. Tapi banget Anti polos, anti polos. ya kan, karena mungkin itulah yang namanya cinta pada pandangan pertama. Ya, Istilahnya ya begitu. benar. Akhirnya dari kelas 1 itu udah mencari informasi ini sebenarnya sekolah apa. Sebenarnya apa? Akhirnya jawaban itu ketemu di kelas 2 SMP. Akhirnya waktu itu sudah persiapan fisik dan lain-lain sebagainya. Akhirnya dimudahkan. Saya masuk, tes, lulus. Dan itu lokasinya juga masih di Sulawesi Selatan, dan itu memang sekolah di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, pada saat itu saya melihat ada 3 jurusan yang ditawarkan. Yang pertama itu penangkapan ikan, yang kedua itu terkait dengan budidaya perikanan, yang ketiga adalah pengolahan. Di mana mungkin daerah saya juga bukan 100% adalah pesisir. Walaupun mungkin salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah ataupun histori yang erat dengan maritim, karena pinisi, kapal besar tradisional kayu yang milik Indonesia itu terbesar kan di wilayah saya di Bulukumba. Walaupun mungkin tidak semuanya wilayah pesisir dan lokasi tingkat rumah saya, lingkungan saya bukan juga di daerah sana. Akhirnya saya memilih pertengahan untuk bagian budidaya perikanan. Menurut saya itu tantangan. Tanpa sebenarnya riset terlebih dahulu, tidak ada istilahnya begitu. Cuman diskusi dengan senior, diskusi dengan orang-orang yang sudah lebih duluan. Ya namanya juga masih polos gitu kan, SMP, lulus SMP. Ya belum tahu lah terlalu jauh. Akhirnya saya memilih jurusan ini sebagai pilihan pertama. Pilihan kedua sebenarnya saya lebih ke pengolahan. Ya, pengolahan hasil. Nah, tahu-taunya lulusnya di perikanan budidaya. Ya, lulusnya di perikanan budidaya ya, selain mungkin ikhtiar yang saya lakukan, ya itu sudah jadi takdir Tuhan. Itu sudah takdir Tuhan, akhirnya lakukan seperti itu, alhamdulillah lulus. Pada saat di sekolah itu sederajat SMA namanya SUPM, itu alhamdulillah waktu itu keluar sebagai pemegang nilai tertinggi, ya pemegang nilai tertinggi selama 3 tahun. Akhirnya ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan tawaran untuk lanjut pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan waktu itu, sekolah kedinasan lagi. Akhirnya saya kan berpikir kayaknya tawaran ini mantap nih, maksudnya menguntungkan. Ya, akhirnya saya terima plus dengan jurusan yang sama masih di perikanan budidaya. Mungkin 3 tahun menjadi modal awal sehingga bisa melanjutkan lagi di perguruan tinggi walaupun statusnya sebagai sekolah kedinasan. Ya sebenarnya tidak apa-apa, walaupun mungkin dari segi pembagian masalah knowledge itu vokasi, tapi menurut saya tidak mengapa karena kita bisa imbangi dengan belajar secara mandiri di bagian untuk peningkatan kualitas dari teorikalnya sendiri. Seperti itu sih gambarannya, Jan. Kalau ditanya latar belakang terkait dengan kenapa milih perikanan budidaya, itu secara histori ya. Oke, keren banget sih. Maksudnya kita jadi tahu ternyata Bang Angkasa ini memilih perikanan budidaya dari pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Oke, dan lanjut nih setelah Angkasa menetapkan hati untuk masuk ke STP, itu gimana sih prosesnya, Sah? Maksudnya kan Angkasa ini kan merupakan putra daerah ya dari Sulawesi, dan sedangkan STP sendiri itu di Jakarta. Itu gimana, Sah, prosesnya, Sah? Sampai benar-benar, saya mantep nih buat masuk STP. Jadi sebenarnya kalau dari keinginan pribadi itu untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan kembali itu sebenarnya dari tingkat 2 waktu masih di SMA ya, di SUPM masih tingkat 2. Jadi teruslah memacu gimana caranya bisa dapat nilai yang lebih memadai dan bisa menjadi bahasanya mungkin the best lah, sehingga ada jalur yang lebih mudah sehingga bisa masuk. Karena melihat persaingan juga menurut saya ketat, karena dari STP sendiri kan mengeluarkan maklumat lah semacam seleksi itu di beberapa rayon, dan setiap rayon itu cuma sedikit yang diambil. Akhirnya saya memilih jalur yang lebih simpel menurut saya, harus
mulai dari setahun sebelum lulus. Jadi sudah mulai belajar. Alhamdulillah itu sampai, dan pada saat di akhir pengumuman wisuda itu dengan predikat yang saya sampaikan tadi. Nah, pada saat itu sebelumnya itu sudah ada surat dari kementerian untuk kampus, dan saya menerima surat itu, terus direspon dari pihak kampus ke pusat. Nah, jadi waktu itu tesnya itu ya masukin berkas, dan karena jalur undangan masukin berkas, dan final itu diwawancara sebenarnya. Jadi wawancara seperti itu. Waktu itu masih di Sulawesi sih, masih di Sulawesi wawancaranya, dan saya benar-benar sampai itu melihat di Jakarta di tahun 2015 yang lalu. Simpelnya seperti itu. Oke. Lanjut lagi nih, Sa. Oh ya, sorry. Sebelum lanjut, buat teman-teman di sini, buat teman-teman Maritim Muda, kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan kepada Angkasa, baik itu di bidang budaya atau mungkin ngebahas tentang Angkasa sebagai penulis, boleh banget tanya di kolom komentar atau di fitur question yang ada di Instagram sebelah kanannya komentar. Nanti akan dibacakan dan ditanyakan kepada Angkasa di akhir sesi Instastory pada malam hari ini. Nanti akan dipilih nih pertanyaan-pertanyaan terbaik juga yang akan ditanya ke Angkasa. Gitu. Lanjut nih, Sa. Ya, mantap buat ke STP. Dan di STP, kalau dilihat-lihat dari CV saudara Angkasa nih, Angkasa juga sebagai ketua senat mahasiswa ya? Benar nggak sih, Sa, di STP tuh? Itu setara, kalau di perguruan tinggi setara ketua BEM kah? Iya. Boleh diceritain nggak sih, Sa, gimana? Karena kan istilahnya kan patut dipungkiri juga ya, istilahnya pengalaman organisasi itu sangat mendukung lah. Istilahnya kita bisa manage orang, kita mengerti cara memajukan suatu organisasi. Nah, kalau dari Angkasa sendiri itu gimana sih ceritanya sih, Sa? Ya memang sejujurnya ya, organisasi tertinggi itu di kampus, di Sekolah Tinggi Perikanan itu adalah Senat Taruna. Jadi kalau kita mau menyelaraskan dalam segi terminologi itu sebanding dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di perguruan tinggi setara universitas. Jadi setara dengan BEM. Karena kenapa? Di bawah Senat juga itu masih ada, kita buat juga istilahnya himpunan, walaupun ada himpunan tersendiri. Misalnya himpunan mahasiswa perikanan khusus, dan itu di bawah komando dari Senat Taruna. Nah, adapun latar belakang sebenarnya bisa dikatakan saya mulai aktif di Senat Taruna itu dari awal. Dari semester 2, mohon maaf. Itu dari semester 2, saya juga kurang paham, kurang tahu kenapa senior, kan sistemnya adalah katanya itu sistem dari penilaian, ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh senior di atas kami, dan itu menjadi bahan evaluasi oleh ketua senat, dalam istilah yang lain adalah komandan batalion. Dari komandan batalion. Nah, 1 semester awal itu kan khusus untuk pendidikan, dalam istilah kami adalah masa basis. Semester kedua itu naik tingkat di semester kedua menjadi istilahnya danton remaja, komandan peleton, statusnya remaja, komandan peleton tingkat 1. Kemudian naik semester 3, semester 4 itu sebagai komandan peleton madya tingkat 2. Nah, pada saat semester 4 itu STP kan memiliki beberapa kampus, salah satunya di Serang. Nah, pada saat di Serang saya diamanahkan kembali, selain menjabat sebagai komandan peleton, itu diamanahkan kembali dari pihak kampus pusat sebagai penanggung jawab sementara, dalam istilahnya adalah PJS, komandan batalion di kampus Serang sebagai salah satu kampus cabang dari STP. Itu di semester 4, dan ternyata ini berlanjut di semester 5. Setelah semester 5, masih terus di awal semester 6 sebelum saya pindah ke kampus Jakarta. Jadi ada beberapa kampus yang pernah saya tempati untuk ranah pendidikan,
ranah pendidikan. Nah, setelah itu masuk ke pemilihan ataupun mulai dari penjaringan sampai pemilihan untuk ketua senat di angkatan saya sendiri, dan ternyata masuk di dalam nominasi. Masuk dalam nominasi, penjaringan, ikut seleksi. Ya sebenarnya sih menurut saya seleksinya juga agak, saya bersyukur juga karena salah satu seleksinya di situ adalah psikologi, ada tes psikologi. Jadi saya bisa tahu sebenarnya saya ini kenapa sebenarnya kan, pribadi saya ini bagaimana. Alhamdulillah itu yang saya syukuri kan ya bisa secara tanpa saya harus mengeluarkan dalam hal finansial, saya bisa tahu ya istilahnya gitu kesyukuran. Ternyata suara angkasa lah istilahnya, suara angkasa itu melebihi dari kandidat yang lain. Nah itu sih sebenarnya, bukan sebenarnya karena hebat, enggak sebenarnya, bukan karena hebat, bukan karena ini, enggak, tapi mungkin cuman ya karena banyak aja suaranya waktu itu jadi kepilih, istilahnya begitu. Banyak suaranya jadi kepilih. Gitu sih sebenarnya kalau ininya, jadi mayoritas lah sebenarnya. Kalau ditanya kuliah atau organisasi, sebenarnya sih lebih dominan organisasi sih sebenarnya. Iya. Lebih dominan organisasi. Iya. Seperti itu realitanya. Oke. Dan alhamdulillah Angkasa lulus sebagai Adikarya Taruna Angkatan 51 STP Jakarta ya, benar ya? Adikarya itu istilahnya lulusan terbaik kah? Itu bisa dikatakan juga lulusan. Jadi ada beberapa kategori sebenarnya. Ini saya ceritakan, ada beberapa kategori dari kampus yang dikeluarkan. Yang pertama itu Adiwidya. Adiwidya ini adalah untuk para IPK tertinggi tiap-tiap program studi. Oke. Di zamannya, saya cerita lebih jauh nih, di zamannya ada beberapa menteri, tanpa saya sebut nama, itu ada kebijakan memang dari menteri sebenarnya, orang-orang yang memiliki IPK tertinggi, sekolah kedinasan itu bisa langsung menjadi ASN. Seperti itu. Cuman kan sekarang mulai dari eranya Bu Susi, khususnya Pak Jokowi lah, kita didorong untuk jadi entrepreneurship. Makanya tidak ada lagi istilahnya untuk menjadi langsung PNS. Seperti itu, karena kita didorong untuk dunia usaha, pengembangan UMKM, pengembangan startup dan sebagainya. Nah, selain Adiwidya ada Adikarya. Nah, itu seperti yang saya dapatkan. Jadi Adikarya ini, kalau Adiwidya itu jumlahnya 6 orang satu angkatan. Kalau Adikarya itu jumlahnya 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, saya mendapatkan itu. Ya itu mungkin mungkin kalau menurut saya sih adalah efek dari organisasi itulah. Ada efek dari organisasi. Karena kan kalau dari segi akademis, walaupun juga alhamdulillah, walaupun juga dulu sebagai predikat cum laude, tapi mungkin lebih mendominasi di organisasi kalau perspektif saya pribadi, sehingga bisa mendapatkan penghargaan Adikarya Taruna itu. Nah, selain itu ada lagi penghargaan yang lain namanya Coral Award. Jadi lebih ke spesifik lagi terkait dengan hasil-hasil riset, dengan pengembangan riset secara mandiri. Nah, ringkasnya seperti itu, Jan. Oke. Wah, keren. Istilahnya teruji lah ini Angkasa nih. Maksudnya dengan segala ininya. Cuman memang sayangnya Angkasa ini belum menabatkan hati ya. Apa itu? Itu bahasa halusnya belum nikah kalau di kita. Kan ini sebenarnya Jan. Waduh. Halo Jan. Teman-teman seperti gimana Sa? Boleh gue lanjutin? Udah kedengeran Sa? Kan sekarang masih 17 plus lah ya umur. 17 plus. Ya, 17 plus mungkin kerencana itu ada. Cuman untuk dalam waktu dekat mungkin belum. Kenapa bahas ini nih? Melenceng dari topik sebenarnya. Ya. Maaf penonton semua. Cuman
saya rasa nih ya, Sa, ini sepertinya ini penonton di sini nih ada yang dalam hatinya ingin menanyakan itu, Sa, tapi ya tidak tidak tersampaikan lah. Mungkin saya menyampaikannya seperti itu, Sa. Oke, Sa, kita nggak akan bahas ke arah sana, Sa. Ini menarik sih, Sa. Maksudnya selain di bidang budidaya, Angkasa ini juga aktif sebagai penulis, benar kan ya, Sa? Dengan sudah 4 buku dipublikasi dan 2 lagi dalam proses. Benar, koreksi dulu kalau salah. Gimana, Sa? Benar. Oke. Sekarang kita bahas di bidang penulisan, Sa. Apa sih yang mendasari Angkasa nih buat menulis, dan berawal dari apa sih? Kalau masalah menulis, itu sebenarnya sudah menjadi planning sejak SMA waktu itu. Jadi pertama kali itu sejarahnya masih saya kelas 2 SMA tuh. Kelas 2 SMA ada salah satu guru di mata pelajaran tertentu itu memberikan tugas. Tugasnya ini menurut saya menantang karena dia menyampaikan bahwasanya kira-kira apa sebutkan atau gambarkan salah satu hal yang kritis yang menurut kamu dan kamu jabarkan. Satu hal kritis, ya kan? Tapi saya tidak mau menyebutkan di sini apa terkaitnya itu karena jangan sampai jangan sampai teman-teman juga salah menafsirkan, ya kan? Apalagi mungkin ini kita the first moment, mungkin juga belum kenal saya lebih dalam, jangan sampai salah tanggapan. Jadi dari situ ada beberapa, saya buat paper dengan tulisan sendiri waktu itu, tulis paper dalam bentuk tangan, dan ternyata menurut saya menarik untuk dikembangkan. Akhirnya setelah itu saya mengotak-atik itu dalam beberapa bulan, saya ketik dalam beberapa bulan, tapi hasilnya itu tidak pernah saya publish. Karena kenapa? Ternyata setelah umur saya setahun, 2 tahun setelah itu saya baca kembali, ternyata masih banyak kekurangan. Karena sangat wajar menurut saya umur belasan tahun itu melakukan suatu gagasan tersendiri, dan pada saat umurnya 2-3 tahun lebih berkembang itu ternyata memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Akhirnya akhirnya itu cuma menjadi bahan kenangan lah istilahnya. Sudah hanya sebatas kenangan. Pada saat di masa kuliah semester 1 kan full pendidikan, istilahnya full pendidikan. Akhirnya semester 2 kan waktu itu walaupun tertekan ya karena sistemnya adalah hierarki senioritasan, itu sudah mulai belajar dengan sistem otodidak. Hanya sebenarnya tulisan-tulisan semua itu adalah non fiksi. 4 buku awal itu non fiksi, makanya 2 buku selanjutnya ini adalah fiksi. 2 selanjutnya ini adalah novel. Insyaallah. Nah, awal itu belajar dalam 1 semester, sembari kuliah, sembari kegiatan istilahnya di kelas dalam, sembari mengikuti prosedur kedinasan, itu sembari belajar. Karena dari segi background sendiri tidak pernah ikut namanya khusus pelatihan sastra, khusus pelatihan dan lain-lain itu tidak pernah. Jadi secara otodidak kita mencoba. Nah, di semester 2 ternyata belum berhasil. Akhirnya kejadian itu terwujud pada saat di umur 19 tahun saya memiliki cita-cita gimana caranya umur 20 tahun saya punya buku terbitan sendiri. Jadi di umur 19 punya, mungkin bahasa sekarang adalah resolusi pribadi lah. Resolusi dan misi pribadi itu di umur 20 tahun sudah harus ada buku pribadi. Sebenarnya tujuan awal itu hanya sebagai bacaan pribadi. Gimana caranya ini mungkin dalam segi bahasa yang lain adalah melampiaskan hasrat pribadi lah. Istilahnya seperti itu. Nah, ternyata pada saat itu saya juga dibantu sama teman-teman. Jadi tidak langsung serta-merta. Misalnya saya hanya menulis beberapa lembar, saya berikan kepada teman-teman untuk menilai. Akhirnya menilai, oh ternyata ini mungkin bisa saya teruskan sampai akhir. Akhirnya cari penerbit yang notabene mungkin belum sampai mayor, tapi itu untuk mewujudkan keinginan menerbitkan dalam usia 20 tahun. Akhirnya dalam beberapa bulan alhamdulillah terbit. Ada 1 penerbit dan itu melakukan seleksi waktu itu. Sistemnya adalah seleksi.
Saya masukkan naskah, alhamdulillah keterima dan itu diterbitkan. Nah, setelah itu berapa bulan ada tawaran untuk bedah buku tanpa saya rencanakan, ada tawaran untuk bedah buku. Dan itu lingkup istilahnya kan Pokri. Jadi Pokri ini forum kerjasama kerohanian Islam perguruan tinggi kedinasan Indonesia. Nah, itu ada beberapa sekolah tinggi kedinasan di situ, diberikan tempat, diberikan ruang untuk bedah buku. Nah, dari situ sudah ada keinginan, ternyata kayaknya enak nih kalau kita melampiaskan hasrat sendiri melalui tulisan. Akhirnya terus tulisan kedua sembari dinas dalam organisasi jalan hanya sebagai hiburan sebenarnya, karena saya tidak terlalu mementingkan masalah royalti. Karena dari segi penjualan sebenarnya tidak ke sana gitu, hanya sebagai hiburan sih, lebih ke hiburan. Sebenarnya lebih ke hiburan. Seperti itu sebenarnya. Ya, kedua, terus ketiga ini pada saat penelitian, dan keempat itu sebenarnya cita-citanya itu terbit sebelum wisuda. Jadi foto dengan buku keempat itu pada saat di hari wisuda. Cuman karena kita hanya bisa berencana, Tuhan adalah pengeksekusi yang terbaik. Ya, adapun yang terbaik pasti dari Tuhan, ya akhirnya itu terbit beberapa bulan setelah wisuda. Tapi alhamdulillah, tetap kita syukuri, intinya kita sudah ikhtiar. Nah, ini mohon saya doanya, karena sembari juga ada kegiatan seperti itu, kita menuntaskan juga 2 buku novel. Ya, semoga saja bisa terbit di 2021. Harapannya sih seperti itu. Amin. Ya. Oke. Jadi istilahnya Angkasa ini menulis buku untuk pelampiasan hasrat ya, karena memang sih anggaplah banyak pemuda-pemuda zaman sekarang ya, maksudnya ya istilahnya melakukan segala sesuatu tuh ya tidak pada kadarnya sih kalau bisa dibilang kasarnya ya. Cuman ini keren banget sih, maksudnya kayak seorang Angkasa nih yang sudah masih di umur 20 kurang tapi sudah istilahnya sudah tahu gitu apa yang ingin ditulis dan apa yang ingin dikerjakan gitu. Dan buat ini sangat jadi inspirasi banget ya buat teman-teman yang nonton, karena memang menjadi produktif tuh bermanfaat sekali, baik itu untuk diri sendiri pun juga untuk orang lain. Nah, selain penulis dan selain beraktivitas di dalam internal kampus, Angkasa ini juga cukup aktif ekstra kampus. Ya, salah satunya di Maritim Muda. Sebagai, kalau saya baca nih, dulu sebagai direktur program dan kemitraan pada tahun ya 2019-2020, benar kan ya, Sa? Halo? Kedengaran, Sa? Iya, sempat terputus, Jan. Oke. Kedengaran. Mungkin ke spesifik pertanyaan aja sih. Awal mula kenal Maritim Muda tuh dari mana sih, Sa? Itu lagi sebenarnya kembali ke hal yang tadi saya sampaikan. Masih ada kaitannya dengan organisasi kampus ya yang saya ikuti waktu itu. Jadi waktu itu pertama kali kenal sama Bang Kaisar. Pertama kali itu pada saat beberapa hari setelah dilantik menjadi ketua senat, Bang Kaisar ada kontak ya, waktu itu Bang Kaisar masih di Swedia. Ini juga Bang Kaisar kayaknya lihat. Itu Bang Kaisar masih di Swedia, ada obrolan sedikit. Dan waktu itu Bang Kaisar masih aktif di Asosiasi Pemuda Maritim ya. Masih dia aktif di APMI waktu itu. Masih aktif di APMI. Kita ada diskusi dengan Bang Kaisar untuk Maritim Muda. Akhirnya karena saya juga waktu itu masih di Himapikani, belum terlalu respon dan ya hanya say hi lah sebenarnya dengan Kaisar. Apa ya? Kami juga dari kampus itu membuat suatu event namanya Vision Tikal. Itu yang mencetuskan pertama itu adalah saya sendiri yang menyampaikan kepada pihak panitia bahwasanya ada kenalan yang bisa kita jadikan narasumber lah waktu itu. Kita jadikan dan itu anak muda waktu itu. Alhamdulillah waktu itu kita undang Bang Kaisar. Nah di situ kan lanjut.
ternyata ada komunikasi terus bukan sih, maksudnya adalah komunikasi pada saat lulus, ada ini diskusi lagi dan masuk di Maritim Muda. Ya, awalnya memang direktur program kemitraan, dan karena mungkin dengan perbedaan jarak ya, karena jarak juga efek pandemi dan jarak dan tidak memungkinkan akan hal itu, akhirnya saya dari awalnya struktural ke fungsional di bagian pakan. Ya, ringkasnya seperti itu. Oke. Selama menjabat nih, aktif di Maritim Muda, Angkasa tuh sudah melakukan program apa aja sih, di Maritim Muda? Sepertinya ada permasalahan koneksi lagi. Halo, kedengeran? Kedengeran? Sorry tadi, kayaknya putus deh tadi. Ya, santai. Lanjut aja dari pertanyaan tadi. Selama di Maritim Muda, program apa aja sih yang sudah dilakukan, Dan mungkin menurut Angkasa nih, peran Maritim Muda dalam memajukan maritim di Indonesia bagaimana, Tentunya ya, sebagai organisasi kemudaan, bisa kami katakan bahwa Maritim Muda ini organisasi yang baru tumbuh. Ya, tapi walaupun demikian, karir ataupun misalnya pencapaiannya itu sudah bisa katakan sangat-sangat kita syukuri. Di bawah kepemimpinan Bang Kaisar dengan Bang Anton itu menurut saya sangat luar biasa. Ya kan, kurang apa istilahnya dalam kurung waktu 2 tahun ini itu menurut saya pencapaian yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sebagai organisasi kemudaan di mana juga kita memiliki kepengurusan di 34 provinsi. Ya, sembari dengan itu, di balik mungkin kekurangan-kekurangan karena kita juga terus membenahi, Kaisar juga pasti terus melakukan itu. Kita sangat berharap para pemuda maritim itu saling support sesuai dengan, bagi saya dalam perspektif saya itu sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Karena untuk jangka ke depan ini sebenarnya Maritim Muda selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dimana kalau kita melihat lebih jauh lagi, itu di tahun 2045 Indonesia akan memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan. Dan pada saat itu kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana persentase anak-anak muda, anak-anak milenial itu lebih banyak, ya kan? Dan dari sekarang, salah satunya itu adalah melalui organisasi seperti Maritim Muda. Dengan mungkin yang seperti sekarang itu minimal dalam hal edukasi terkait dengan maritim. Tapi menurut saya, ini sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Pada saat, ya saya sampaikan ini, pada saat zaman Orde Lama, itu sudah sebenarnya dicetuskan oleh Bung Karno bahwasanya kita ini adalah bangsa maritim. Nenek moyang kita ini adalah pelaut. Ya, nenek moyang kita adalah pelaut, ditambah lagi dengan sejarah-sejarah yang lain. Tapi setelah beberapa dekade setelah itu, kita dilengsarkan menjadi, dalam perspektif teori istilahnya, kita dilengsarkan untuk menjadi negara agraris. Dalam hal ini adalah swasembada pangan. Ya kan, ini yang terus dianut selama puluhan tahun sampai kita sekarang. Dan pada saat pemerintahan Pak Jokowi, barulah ada khusus koordinator, kementerian yang khusus menangani masalah kemaritiman. Dan menurut saya pribadi berdasarkan data-data, ya kita berbicara terkait data saja, berdasarkan itu menunjukkan bahwasanya pemerintah juga serius dalam visi ini. Makanya mudah organisasi kemudaan yang mensupport, ya kita sifatnya juga independen tapi mensupport dari visi pemerintah, paling minimal adalah dari segi edukasi untuk memberikan hawa baru, untuk memberikan nafas dan pencerahan baru bahwa kita ini bisa mewujudkan visi pemerintah itu dan kita bisa saling bergandengan tangan untuk hal itu spesifik terkait dengan kemaritiman di negeri kita Indonesia tercinta ini. Seperti itu sih pandangannya, Jan. Oke, keren. Nah, tadi kan Angkasa udah cerita nih pandangan maritim secara garis besar. Mungkin ini lebih ke permasalahan sih, sebagai pakar muda di bidang budidaya dan juga sudah berpengalaman
banyak di bidang budaya sendiri, khususnya di Indonesia. Apa sih permasalahannya sih, Sa? Eh, Istilahnya yang mungkin jika masalah ini selesai akan memajukan Indonesia sebagai negara maritim seperti itu. Oke, saya berbicara terkait dengan latar belakang saya di perikanan budidaya. Jika kita terkait dengan masalah, ya kan? Jika kita terkait dengan masalah, tentunya di samping itu kita harus menyiapkan solusi. Ya. Yang pertama seperti ini. Kontrol ataupun pengatur yang secara general yang ada di negeri kita ini tetaplah pemerintah. Karena pemerintah ini mengeluarkan yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan ini memang harus selaras dengan praktisi ataupun pelaku yang secara langsung di kegiatan budidaya. Entah misalnya kegiatan budidaya tawar, kegiatan budidaya payau, atau kegiatan budidaya laut. Karena kalau misalnya regulasinya atau kebijakan ini tidak selaras, tidak sejalan dengan kegiatan di lapangan, itu bisa berefek istilahnya ini timpang tindih lah. Ada istilahnya timpang tindih. Karena ini juga berpengaruh terhadap pemasaran, ya, harga pasar. Jadi permasalahan yang pertama itu biasanya adalah terkait dengan regulasi. Nah, ini sebenarnya menjadi peran ya sebenarnya ya dari kita lah, sebenarnya kita semua lah sebagai anak-anak muda khususnya memiliki basic di perikanan, khususnya perikanan budidaya lagi, untuk memberikan edukasi kepada pihak masyarakat terkait dengan regulasi-regulasi pemerintah. Mungkin nih hangat-hangatnya nih, yang seperti hangat-hangatnya yang terjadi di negeri kita terkait dengan lobster. Nah, itu kan masuk di dalam, ada bagian terbesar itu adalah di perikanan budidaya. Nah, kan dari kementerian, tanpa saya tidak berbicara tentang tokoh, tapi saya berbicara terkait dengan teknis dan data. Teknis dan data. Adanya tumpang tindih antara pendapat di kalangan sendiri, entah dari beberapa stakeholder lah terkait dengan ini. Nah, berdasarkan kan data riset kayak misalnya lobster, itu kan kayak lobster itu dari data dari badan riset sendiri itu bukan biota yang terancam punah ataupun biota yang mau punah layaknya beberapa biota yang lain ya, biota perikanan yang lain. Namun salah satu solusi yang setelah ditawarkan pemerintah itu melalui kegiatan budidaya. Nah, disitulah sebenarnya peran serta khususnya anak-anak muda. Nah, misalnya saya pribadi karena mungkin lebih fokus ke masalah riset dan lebih fokus ke masalah riset adalah untuk menyiapkan gimana caranya ada kegiatan dan hasil real yang bisa dilihat masyarakat sehingga bisa diterapkan. Nah, seperti itu. Lobster tadi itu hanya sebagai contoh, teman-teman ya. Lobster tadi itu hanya sebagai contoh. Ya, jangan sampai ada ada perspektif yang lain ya, perspektif yang lain. Makanya saya hanya mengangkat saya mengangkat karena secara ini tidak ada sama sekali keuntungan juga untuk pribadi. Santai. Lanjut lagi nih, San. Tadi kan udah istilahnya Angkasa sudah menjelaskan permasalahannya. Mungkin ini saya sebagai masyarakat awam ya, masyarakat awam enggak juga sih, sebagai mahasiswa perikanan juga ya. Budidaya perikanan terkenal dengan kalau mau untung modalnya harus gede. Dan kalau mau bicara tentang lobster lah ya, atau enggak udang lah mungkin. Itu kan istilah padat modal banget. Apakah dan untuk masuk ke usaha itu sepertinya ya modalnya harus banyak seperti itu. Nah, kalau menurut Angkasa sendiri nih, perspektif saya nih sebagai mahasiswa perikanan yang mungkin masih awam lah, apakah benar atau sebenarnya enggak juga sih kayak gitu. Oke. Kalau prinsip teman-teman ya sebenarnya, inilah yang saya bilang tadi kan, memang kita tuh pada saat masih ini pandangan saya, pada saat kita masih di ranahnya menjadi mahasiswa, karena saya pernah rasakan, khususnya di semester akhir 7 dan 8, ataupun sampai masa-masa pasca wisuda, itu kan keadaan kita memang dilema. Ya kan? Dilemanya kenapa? Karena tentunya kita memiliki banyak ekspektasi di dalam pikiran kita.
Apalagi kalau misalnya sudah banyak juga tawaran-tawaran, dan di samping itu kita juga memiliki planning pribadi. Nah, itu kan sudah banyak tuh bercampur. Nah, terkait dengan tadi ya, adanya gimana sih sebenarnya karena butuh modal besar. Sebenarnya yang saya tadi sampaikan itu kembali lagi sebenarnya ke diri kita. Kita awali itu dengan usaha yang kecil, ya kan? Kalaupun misalnya berbicara karena tadi Ojan sampaikan satu komoditi terkait dengan udang, ya bisa saya sampaikan memang udang itu juga bukan modal yang sedikit, ya, bukan modal yang sedikit. Mungkin bisa dalam nilainya itu sedikit apabila sistemnya adalah sistem saham. Sistemnya adalah sistem bahas mungkin sederhananya adalah bagi hasil. Nah, mungkin sederhananya adalah sistem bagi hasil. Nah, di situ lagi kita harus betul-betul paham terkait dengan manajemennya. Selain masalah teknis, karena kan selain masalah teknis, kita juga harus paham terkait manajemen, dan di situ juga kita perlukan istilahnya kerja sama tim lah, kerja sama tim. Jadi bisa dimulai dengan usaha-usaha yang kecil. Saya berikan contoh, ya, tanpa kita berbicara dulu dengan udang, anggaplah misalnya di kegiatan ataupun usaha ikan tawar. Bisa diawali dengan kegiatan ataupun usaha paling minim adalah usaha ikan hias, ya kan, ikan hias. Nah, yang selanjutnya bisa dengan usaha-usaha komoditi ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Misalnya kita lihat dulu, kita lihat daerahnya. Kalau misalnya daerah Jawa itu kan masih common lah dengan ikan-ikan nila, ikan-ikan mujair, ikan patin, ya kan, itu masih common. Tapi lihat daerah yang tidak terlalu respect ataupun misalnya tidak terlalu hobi dengan ikan tawar, mungkin bisa kita inisiasi dengan yang lain. Nah, selain itu lagi harus ada tim, dan berawallah dari hal-hal yang kecil, ya, berawallah dari hal-hal yang kecil. Nah, itu sembari terus tentunya karena sembari terus di up gitu kan, sembari cari pasar. Nah, di situ juga kita mencari relasi untuk pengembangan. Nah, setahu saya juga karena ada teman yang membuka, saya bisa katakan startup lah di bidang perikanan budidaya. Itu alhamdulillah, ya kan, dengan membangun relasi yang baik, dia bisa mendapatkan modal, ya, dari pemodal. Dia bisa mendapatkan modal dari akademisi lah, bisa saya katakan dari akademisi, karena menjalin relasi yang baik. Dan ternyata hasilnya itu pun sampai sekarang sudah sudah mendapatkan respect yang baik dari kementerian, dan itu berawal dari yang kecil yang saya sampaikan tadi, contohnya pengembangan usaha di Gurame, pengembangan usaha di Lila, dari hal-hal yang kecil, tidak langsung wow gitu istilahnya, ya perlahan lah istilahnya. Sederhananya ya seperti itu ya. Mungkin ya ada diskusi lebih lanjut, ya, ataupun misalnya teman-teman ini sebenarnya saya biasanya berbicara pakai data, ya kan, berbicara pakai data dan menggambar. Cuman sekarang kan hanya gini aja, speak up gini aja, dan ya, mungkin ya adapun mungkin yang baru kenal terkait dengan perikanan budidaya masih ngambang atau bagaimana, mungkin kita bisa lanjutkan di lain sesi, di lain waktu, dan kita berbicara juga terkait dengan data dan realita yang ada sekarang, dan bisa kita sampaikan contoh-contohnya. Seperti itu sih, Jan. Oke. Mungkin ini bisa jadi saran juga ya dengan penyelenggara acara, Bang Kaisar dan tim, buat mengadakan sesi lebih dalam lagi dengan angkasa untuk membahas dengan perikanan budidaya. Cuman biar nggak cuman saya saja nih yang bertanya ke angkasa, ini saya sudah coba rekap beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman penonton di sini. Sudah ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya coba bacakan, dan teman-teman yang mungkin ingin bertanya juga masih boleh tinggal tulis saja di kolom komentar atau di fitur question yang ada di Instagram, nanti akan saya bacakan. Mulai dari pertanyaan pertama dulu. Dari Jeki Nababan, mohon izin bertanya, menurut Kak Angkasa bagaimana diri Anda nanti, atau bisa dikatakan planning diri ya, untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya? Bagaimana, Sa? Please, Jan, ulangi lagi, keputus tadi. Oh, sorry.
Akan coba saya ulangi lagi ya. Jadi menurut Angkasa nih planning 5 tahun sampai 10 ke depannya seperti apa sih? Aduh, gini teman-teman ya, saya sampaikan nih. Membuat planning itu penting. Ya kan? Membuat planning itu penting, tapi bagi saya pribadi itu tidak menjadi tujuan inti, hanya sebagai reminder, pengingat. Karena di dalam perspektif saya, jangan sampai saya buat planning hari ini, pokoknya besok saya dijemput. Besok mati gitu. Ya kan? Jadi hanya sebagai reminder. Jadi pada saat misalnya ditanya seperti ini, ya tetap mungkin bahasa umum saya adalah gimana caranya 5 tahun ke depan itu memberikan kebermanfaatan. Saya tidak, ekspektasi saya tidak terlalu jauh, minimal kebermanfaatan itu dengan teman-teman di lingkungan saya, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan khususnya orang-orang yang sekarang misalnya berada di komunitas-komunitas riset, ya minimal kebermanfaatan di situ. Karena dari berawal dari kebermanfaatan yang kecil, insya Allah itu akan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Adapun istilahnya karir ataupun misalnya bertanya terkait dengan pekerjaan yang ini, itu hanyalah sebenarnya efek dan bonus. Yalah, itu adalah sebenarnya efek dan bonus sekaligus sebenarnya sebagai tameng dan background. Sebagai tameng, background, pemegang ataupun istilahnya ada status. Menurut saya seperti itu. Tapi yang paling inti, bagaimana caranya di setiap waktu, bukan saja dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, intinya itu yang paling inti. Yang paling utama adalah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Dan hal yang paling sederhana mungkin layaknya kita ngobrol seperti ini, ya, tanpa bermaksud untuk menggurui. Nah, seperti itu. Oke. Saran dari saya. Seperti itu, Jeki Nababan. Jadi dari perspektif Angkasa sendiri, intinya dalam membuat planning itu adalah bagaimana kita bisa memberi kebermanfaatan kepada sekitar. Nah, lanjut lagi nih, Sa. Dari Eko Budianto. Izin bertanya kepada pemateri, kenapa persentase di Indonesia bidang budidaya masih sangat minim, sedangkan potensi dan teknologinya sudah masuk di 4.0? Sekian dan terima kasih. Nah, gimana nih, Sa? Potensi budidaya di negara kita itu tidak dipertanyakan lagi luas besarnya, ya kan? Tapi yang menjadi pertanyaan ini, dari potensi itu yang dimanfaatkan itu hanya ya lebih sedikit dari setengahnya, ya kan? Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan data pada kesempatan ini. Nah, kenapa? Karena seperti ini, masyarakat awam, saya sampaikan nih, masyarakat awam apabila kita berbicara tentang kelautan dan perikanan, gambarannya itu adalah nelayan di pantai, pembudidaya di tambak, penjual ikan di pasar, atau pengepul di jalan. Nah, mindset ini sebenarnya yang harus diubah. Pertama, berawal dari kita sendiri selaku anak milenial. Ya. Buang rasa gengsi itu, ya kan? Buang rasa gengsi itu. Pasti teman-teman yang di sini backgroundnya kelautan dan perikanan pernah ataupun belum. Kalau saya pribadi pernah mendapatkan seperti itu, mungkin bahasa lainnya adalah berupa cibiran, ya kan? Tapi itu sebagai tantangan, Gimana caranya mindset masyarakat awam terkait dengan perikanan, terkait dengan kelautan itu bisa berubah, ya kan? Bisa berubah. Kalaupun kita mau bermimpi, layaknya misalnya Jepang. Jepang kan nelayan itu salah satu pekerjaan favorit. Nelayan itu kan salah satu pekerjaan favorit. Bahkan kan di sana dibentuk istilahnya adalah koperasi sendiri dengan fishing ground tersendiri untuk penangkapan, dengan pengelolaan manajemen pemasaran tersendiri, sampai dengan kepentingan mutu dan kualitas tersendiri. Nah, ini yang belum ada di negeri kita. Memang satu sisi kita terus menggombor-gomborkan terkait dengan peningkatan 4.0. Oke. Saya skip sebentar terkait dengan perikanan, teman-teman. Kita skip 5 sampai 10 detik. Kita mau berbicara terkait 4.0. Kita lihat dulu dengan sistem belajar online kita sekarang ya.
pemerataan kita masalah itu belum merata di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa kasus itu meninggal dunia sampai cari sinyal, sampai naik gunung, mendaki untuk hal ini. Ya, itu saya skip memang 10 detik. Nah, bicara tentang perikanan itu menjadi PR besar untuk kita semua. PR besar untuk kita semua. Gimana caranya? Pertama, bisa kita berdiskusi, bersosialisasi, perlahan demi perlahan mengubah mindset masyarakat awam terkait perikanan, bahwa perikanan dan kelautan ini adalah salah satu masa depan terbaik untuk bangsa kita. Sebagaimana jargon yang dikeluarkan oleh Bu Susi di masa eranya, laut adalah masa depan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, berawal dari hal-hal yang sederhana, misalnya makan ikan, ya kan? Misalnya makan ikan, ya. Di samping mungkin omega 3 yang ada, itu kan memang berfungsi untuk untuk gizi untuk kita pribadi. Di samping itu juga, kalau kita bisa mensosialisasikannya dengan baik kepada masyarakat, ini bisa menurunkan angka stunting yang mencegah untuk ke hal yang seperti itu. Nah, selain itu, selain sosialisasi atau berusaha untuk mengubah mindset masyarakat, berawal dari diri kita sendiri, adalah yang ketiga adalah sebagai seorang pelajar ataupun misalnya penuntut ilmu, mahasiswa yang bergelut di bidang perikanan, itu harus dan memang wajib pasca lulus itu mengaplikasikan ilmunya yang telah didapatkan di bangku kuliah, ya kan? Entah dia terjun di dalam akademisi ataupun praktisi ataupun sebagai pelaku usaha. Nah, untuk apa? Untuk tadi yang saya katakan, karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh negara kita Indonesia, sehingga ini bisa dimaksimalkan potensinya, seperti itu, dimaksimalkan potensinya. Nah, seperti itu. Cukup sih kayaknya gitu ya. Oke, jadi itu jawabannya Saudara Eko. Jadi memang intinya sebenarnya di inisiatif para pemudanya sih. Mau segala permasalahan istilahnya, memang kalau dibilang permasalahan kita punya banyak sekali permasalahan. Gitu. Namun angka baiknya bagaimana kalau kita sebagai pemuda jadi pionir, minimal edukasi dan mungkin juga bisa menyelesaikan. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, bisa. Karena nggak terasa nih udah 1 jam kita diskusi panjang. Kayaknya memang nggak cukup ya kalau diskusi dengan saudara angkasa ini sejam. Tapi apalah daya, kita hanya diberi waktu 1 jam. Kita masuk ke pertanyaan terakhir saja. Dari Zulhamsyah Pradana. Izin bertanya, Kak, untuk perikanan budidaya sendiri di Indonesia sedang mengalami peningkatan. Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai generasi muda, kontribusi apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Pertanyaannya apa, Jan? Please repeat. Diulang lagi ya, yang ingin ditanyakan, kita sebagai generasi muda, kontribusi apa yang dapat kita lakukan? Oke. Sebenarnya mungkin sebagian itu sudah saya sampaikan tadi ya. Sudah saya sampaikan tadi, kontribusi apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya mengulas istilahnya. Yang pertama, apabila kita memiliki background perikanan, kelautan dan perikanan, kita latar belakang kita adalah background perikanan, tentunya kita harus bertanggung jawab dengan latar belakang kita. Entah misalnya bahasanya betul-betul itu pilihan secara hati nurani, ataupun misalnya bahasa teman-teman di mahasiswa salah jurusan, ataupun hanya menjadi ini hanya jurusan, ini saya merangkum ya, ataupun ini karena memang penentuannya sudah begini, tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil keputusannya itu. Nah, cara bertanggung jawabnya apa? Ya, sebagaimana saya tadi sampaikan, bahwasanya tentunya kita memiliki peran untuk mengedukasi orang-orang awam. Tentunya juga dalam pribadi kita sendiri harus mengaplikasikan apa yang telah kita dapat. Nah, sembari dengan itu, ya kita mengembangkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, untuk orang yang tidak memiliki latar belakang terkait dengan perikanan, kelautan dan perikanan, alangkah lebih bijaknya sebenarnya kita dalam berucap, kita dalam menilai, kita dalam memberikan pandangan, itu mengetahui lebih dalam terlebih dahulu terkait dengan dunia kelautan dan perikanan sebelum kita benar-benar berbicara tentang kelautan dan perikanan. Khususnya mungkin ya teman-teman yang mungkin biasa menjadi netizen di media sosial, ya itu kan kita harus
share ya, sharing lah ya, ada filter sebelum kita share, sebelum kita bagi, karena jangan sampai misalnya kita membagikan sesuatu itu adalah berita-berita hoax. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk keseluruhan. Nah, tapi itu lagi, sebelum kita berbicara menilai itu kita harus lebih tahu lebih detail lagi terkait dengan ilmu perikanan itu sendiri. Nah, ini pentingnya untuk kita mengetahui ilmunya. Nah, sembari dengan itu antara orang yang memang memiliki latar belakang kelautan dan perikanan ataupun misalnya tidak, disinilah sebenarnya ada peran kita sebagai manusia dalam segi kemanusiaan. Ya, tanpa mementingkan background pendidikan, itu lagi tadi situ harus saling berbagi, harus saling bermanfaat, ya kan, dalam yang seperti itu. Nah, selanjutnya lebih khusus lagi untuk para orang-orang yang memiliki, teman-teman yang memiliki background kelautan dan perikanan, buktikan dengan yang tadi. Pertama, bisa menjadi pelaku usaha, UMKM misalnya, kelautan dan perikanan, startup. Yang kedua, bisa terjun di dalam dunia akademisi, ya menjadi guru di SMK, menjadi dosen, misalnya di perguruan tinggi, fokus di dalam itu. Yang ketiga, bisa menjadi peneliti, ya saintis, khusus untuk menjadi memberikan ide-ide baru, sumbangsi baru, penemuan-penemuan baru, tapi penemuan-penemuan ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas dan produktivitas kegiatan budidaya perikanan di masyarakat, tanpa hanya mengedepankan misalnya hanya ingin mendapatkan paper, tulisan, publikasi, tapi yang benar-benar real untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, tentunya orang akademisi pasti paham dengan tridharma perguruan. Ya, tridharma perguruan itu pasti paham sekali. Nah, disitulah perannya. Dan kalau misalnya background sebagai seorang akademisi kelautan dan perikanan, dengan memegang tridharma perguruan tinggi saja, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, dan apabila dimaksimalkan itu menjadi potensi yang betul-betul sangat berharga untuk meningkatkan kualitas, produktivitas kelautan dan perikanan, baik dari sumber dayanya sendiri, ataupun misalnya biota yang sedang dibudidayakan. Nah, gambarannya seperti itu, Jan. Mantap, mantap. Jadi sebagai pemuda, baik itu dari bidang maritim, perikanan dan kelautan, ataupun dari non bidang maritim, intinya sih coba kita gali lagi pengetahuan di perikanan dan kelautan, dan akhirnya ya harus inisiatif bagaimana untuk memajukannya, bagaimana mau membangunnya ya. Kita sebagai pemuda yang menjadi ujung tombaknya, seperti itu. Dan itu mungkin bisa menjadi penutup dari diskusi kita malam hari ini. Memang tidak cukup sepertinya 1 jam. Namun harapannya teman-teman penonton di sini banyak mendapatkan insight-insight baru, baik itu di bidang budidaya pun juga di kepenulisan, dan menjadi inspirasi teman-teman untuk memajukan perikanan dan kelautan Indonesia yang lebih maju lagi. Dari Angkasa ada pesan-kesan terakhir untuk teman-teman penonton di sini? Ya, sebagai closing statement aja teman-teman, sebelumnya juga saya meminta maaf ya, dalam kesempatan ini sebenarnya bukan menggurui, mengilmui teman-teman semua. Status saya sebenarnya juga bisa saya katakan saya masih pelajar lah. Saya masih pelajar, adapun mungkin pengaplikasian itu hanya sebagai bonus dengan bertemu dengan orang-orang hebat di sekeliling saya sehingga bisa membentuk seperti itu. Nah, oleh karena saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita adalah partner di dalam berdiskusi. Adapun yang saya sampaikan benar, itu berarti adapun kalau misalnya itu benar, alhamdulillah bisa dikatakan benar, tapi kalaupun misalnya melenceng, jawaban saya tidak puas, statement saya tidak meyakinkan, ataupun misalnya dalam perspektif saya berbeda dengan teman-teman semua, itu tanpa mengurangi rasa sebagai dalam bentuk kemanusiaan, saya meminta maaf, dan mungkin di lain sesi kita bisa berdiskusi, ataupun kita bisa mengambil satu kesempatan untuk bisa berbicara panjang lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Karena kenapa? Bagi saya, setiap apa yang saya sampaikan itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban. Nah, karena tadi, kalaupun tidak sesuai, saya meminta maaf, dan boleh ditegur, mungkin bisa DM dan segala macamnya, saya terima dengan baik. Dan intinya adalah saya berpesan, marilah kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain, dan hal yang paling terkecil misalnya seperti ini adalah berdiskusi. Misalnya hal yang kita lakukan pada malam hari ini dengan bro terbaik saya juga, Ojan. Kapan lagi kita bisa makan sate Padang di Kota Padang? Mungkin itu dari saya. Jan, terima kasih kesempatannya. Sangat bermanfaat sekali. Mantap. Terima kasih juga Angkasa
kalau ada pertanyaannya kapan, mungkin dalam waktu masih lama ya. Cuman kayaknya saya ada rencana sih ke Makassar sih. Mungkin tahun depan, Terima insya kasih. Allah. Jadi kalau Ini ke juga Makassar Bang, kita makan. Gimana terima gimana? kasih juga Bang Kaisar ini namanya tadi undangan. Kalau sebelum saya nyebar undangan, mungkin saya nunggu undangan dari Bang Kaisar kayaknya. Iya iya iya. Ya ya. Pokoknya kalau kalian berdua ada undangan nikah, jangan lupa eh, saya ya. Oke. Gak terasa sudah 1 jam lebih. Sekarang 20 lebih 40. Eh, kita akan akhiri diskusi kita malam hari ini, tapi teman-teman jangan kemana-mana juga, karena Maritim Muda Inspiring Story for Youth akan ada 1 episode lagi di minggu ini. Jadi ajak lagi teman-teman, karena ini akan menjadi episode penutup di rangkaian Maritim Muda Inspiring Story, dan harapannya semakin banyak lagi yang menonton. Untuk Angkasa, makasih banyak Sa sudah menyempatkan hadir. Kita muda majukan maritim Indonesia. Makasih semua. Ntar kita makan kontrol lagi ya, Sa, di Makassar. Kalau saya udah di Oh, sana. kita makan kontrol ya? Iya. Mantap, mantap. Oh iya, hampir lupa. Oke, sampai jumpa semua. Sampai jumpa.